Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari, kita mungkin masih ingat bagaimana seorang pemuda bernama Richard Eliezer. Richard Eliezer ini pernah menggemparkan publik Indonesia di tahun 2022. Setelah dia bersaksi melindungi atasannya, kala itu dia baru berusia 24 tahun. Dengan berani mengubah kesaksiannya dan membuka misteri kehidupan atas kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Dari kesaksian itu, peran Ferdy Sambo dan kawan-kawannya akhirnya terungkap. Keberanian Richard Eliezer untuk bersaksi mengungkapkan kebenaran mungkin menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Keputusannya untuk mengubah kesaksian yang sebelumnya berpihak kepada Ferdy Sambo adalah keputusan yang sangat beresiko ketika ia mengungkapkan kebenaran. Richard yang hanya seorang ajudan berpangkat Bayangkara II berhadapan dengan Ferdy Sambo dan kawan-kawan yang termasuk tertinggi dan memiliki kuasa dan pengaruh yang kuat pada saat itu. Dia tidak takut, sekalipun mungkin saja dia terancam karirnya dan pekerjaannya, bahkan juga nyawanya. Tapi bagi Brigadir E, bahwa kesaksian dan kebenaran itu sangat penting. Kita lihat kembali pengacaranya, Brony Talapesi. Selalu pengacara pernah mengungkapkan bahwa Richard Eliezer alias Baradae begitu ikhlas. Ia menguatkan mereka semua sebagai penasihat hukum, bahkan juga keluarganya, bahwa apabila ia mengungkapkan kebenaran, pasti ada resiko yang kemudian ia tanggung. Bisa saja jabatannya dicopot, bisa saja ia diculik dan dibunuh, bahkan bisa saja ia masuk penjara. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya, kenapa kita perlu mengenang keberanian Richard Eliezer ini? Sebab keberanian Richard untuk bersaksi dan membongkar kasus pembunuhan berbanding terbalik dengan kisah pembunuhan yang berada di Gibea. Yang kita baca saat ini Hakim-Hakim 19 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-30. Tidak ada satu saksi pun, bahkan pelaku atau bahkan orang-orang yang terdekat korban yang berani menyatakan kebenaran atas peristiwa yang sadis yang terjadi di Gibea itu. Gundik yang diperkosa oleh orang-orang bersila di Gibea bukannya mendapat perlindungan, tapi malah sebaliknya, ia tidak mendapat perlindungan itu. Bahkan dari suaminya sendiri, justru memotong-motong tubuhnya menjadi 12 bagian dan kemudian disebarkan di seluruh daerah orang Israel itu. Di sini Bapak Ibu saudara-saudari, muncul pesan yang sangat kuat yang kita baca pada Hakim-Hakim 19 ayatnya yang ke-30. Kita lihat secara bersama. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicaralah. Dari peristiwa di
kita ulangi. Tindak kekerasan menjadi ciri khas orang yang jauh dari Tuhan. Pelaku pemerkosaan dan tindak kekerasan di Gibeah adalah bukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Penduduk Gibeah itu adalah orang-orang Israel dari suku Benjamin yang sangat mengenal dan dekat dengan Tuhan. Namun ayat 1 mengatakan bahwa ada situasi di mana ketiadaan raja di Israel pada saat itu. Dan raja pada zaman itu bukan sekadar pemimpin yang bersifat politis, tapi raja pada saat itu adalah simbol kepemimpinan Allah. Jadi ketiadaan raja menunjuk pada situasi penolakan atas kepemimpinan Allah dalam kehidupan orang-orang bersila pada saat itu. Dalam situasi ketiadaan Allah, tindak kekerasan yang mereka lakukan, mereka tidak menyadarinya. Bukan hanya orang-orang Gibeah dari suku Benjamin, tetapi juga orang-orang Lewi, orang-orang yang menjadi pelayan di dalam bait Allah. Bukannya menolong buktinya sebagai suku yang dekat dengannya, malah menyerahkan perempuan itu kepada orang-orang bersila untuk diperkosa. Bapak Ibu saudara-saudari, ini menunjukkan bahwa siapapun dia, baik orang biasa maupun para pelayan Tuhan, maupun anggota jemaat, penatua, pendeta, diaken, anggota pengurus angkatan muda, para kader, para senior, para pembina, jika kita jauh dari Tuhan, maka kita akan jatuh di dalam dosa. Bisa saja kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Allah kalau kita jauh dari Tuhan. Bukankah di daerah kita sekarang ini banyak orang yang melakukan kekerasan? Dan karena itu marilah kita dekat dan tunduk pada kepemimpinan Allah. Pelajaran yang kedua dari pembacaan kita di pagi ini adalah tetap kritis dan jangan pernah dia menyaksikan tindakan kekerasan. Tetaplah kritis dan jangan pernah dia menyaksikan tindakan kekerasan. Mengapa? Mari kita lihat secara bersama dalam pembacaan kita tadi di Kisah di
lama-kelamaan bisa saja kekerasan itu akan terjadi berulang dan berulang kali. Pertanyaannya bagi kita juga, apakah kita menginginkan semua budaya kekerasan menjadi dominan, lalu kita menggeserkan nilai-nilai budaya lemur ngabal, yang budaya ini bagi orang kiri sangat kita junjung? Tentu tidak, kan Bapak Ibu? Oleh karena itu, kita diingatkan oleh pemeriksaan kita saat ini, bagian yang ke-30B mengatakan, perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicara. Pada titik ini Bapak Ibu, kita kembali pada cerita Eliezer, bahwa sikap Richard Eliezer atau Baradae menjadi motivasi bagi kita semua. Ia bisa saja membenarkan arahan pemimpin dan menggeser nilai-nilai kebenaran sebagaimana yang ia pegang dalam iman Kristen. Ia bisa saja memilih untuk mempertahankan karir dan menghindari resiko dan ancaman yang datang padanya. Tapi semuanya itu ia hindari. Ia lebih untuk berani dan bersaksi menyatakan hal yang sebenarnya terjadi. Dan berkat kesaksiannya, pada saat itu Ferdy Sambo dan kawan-kawannya dihukum. Seperti kata Mazmur 11 ayat yang ke-5 bilang, realitas kekerasan sekitar kita adalah ujian yang dipakai Tuhan untuk membedakan mana orang fasik, mana orang benar, akan dengan berani menyatakan kebenaran, sedangkan orang fasik bersembunyi dan melindungi dirinya sendiri. Yang penting kita aman, yang penting beta senjalisasi, yang penting beta bukan disalahkan. Lalu bagaimana dengan kita semua? Bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya dan tahu akan kebenaran? Bagaimana sikap kita selaku orang-orang yang percaya di bumi, di negeri yang kita cintai ini? Bagaimana dengan angkatan muda Gereja Protestan Maluku? Hari ini kita bermusyawarah. Hari ini kita mengevaluasi dan menetapkan kerja-kerja kita ke depan. Angkatan muda Gereja Protestan Maluku bukanlah angkatan muda yang harus dianggap remeh. Sebab perangkat organisasi kita sangat-sangat jelas. Kader kita, senior kita yang begitu militan tidak terhitung jumlahnya. Karena itu pembacaan kita di pagi ini hendak berpesan kepada kita semua. Yang pertama, tunduklah pada kuasa Tuhan. Sebab kemampuan intelektual kita, kapasitas organisasi, dan kekuatan sumber daya kita yang kita miliki tidak ada gunanya jika kita bekerja di luar kendali Tuhan. Yang kedua, angkatan muda Gereja Protestan Maluku harus berani tunjuk nyali bahwa kita harus bisa menyatakan kebenaran di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita lihat itu tidak berkenan di hadapan Allah. Tunjukkanlah sikap yang tegas sebagai anak-anak Tuhan yang tidak menginginkan tindak kekerasan itu. Ketiga, jangan pernah diam menyaksikan tindak kekerasan. Amati, harus bersikap kritis dan bertindaklah. Perhatikan
Tuhan memberkati kita. Amin.